amwalikum, dan lakukan zakat, keluarkan zakatmu, zakat hartamu. Jadi bertakwa kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat. Wa ati'u umarakum, taati pemerintahmu. Nah, ini ya, kita harus nurut sama pemerintah selama yang diperintah bukan maksiat. Oh, nurut. Jangan kita biasa jadi orang nyaci maki pemerintah, Bu ya. Jangan biasa. Kan ada orang demo aja. Dulu Presiden Soekarno di demo diturunkan, ya. Kan Soekarno kan diturunkan. Akhirnya anggota dewan dibubarkan oleh TNI gara-gara anggota dewan dianggap sudah banyak komunisnya di dalam. Dibubarkan, kemudian muncul anggota di MPR baru namanya MPRS. Kemudian menjadi asbab MPRS inilah menurunkan Presiden Soekarno atas awalnya dari demo. Kemudian terpilih Presiden Soeharto. Akhir-akhir di demo lagi, turun. Habis itu Habibie baru jadi presiden. Cuma 2 tahun. 2 tahun apa 1 tahun setengah? Ganti Gus Dur. Nah ingat gue ya, demo juga dianggap presiden tidak benar, turun juga Gus Dur. Megawati jadi presiden, ada yang demo juga, cuma tidak sampai turun. SBY berkali-kali di demo, turun mundur, tapi SBY tidak sampai turun. Pak Jokowi, waduh, udah berkali-kali di demo ya, turunkan Jokowi. Nah kalau semua presiden diturunkan, yang mau jadi itu siapa? Jangan-jangan yang demo dijadikan juga makin tidak benar. Jangan gitu. Kalau ada pemerintah yang salah, presiden salah, sampaikan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan, sudah ada bagiannya di atas. Ada anggota dewan, DPR, ada MPR, ada partai-partai, ada tokoh Muhammadiyah, ada tokoh NU, ada tokoh MUI, ada tokoh-tokoh yang siap mengingatkan. Kita di sini mendoakan. Yang pertama, mudah-mudahan pemerintah kita sehat, selalu dapat lindungan dari Allah. Salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan diluruskan oleh Allah, karena Allah lah yang menjadikan pemerintah itu benar, Allah pula yang menjadikan pemerintah itu gagal. Ya. Jadi wa'ati'u umarakum, diperintah untuk taat kepada pemerintah. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Masuk surga. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Ya. Kalau kita ada di sini, pemerintah kita yang terkecil, ya Pak Budi Sastrawan, pemerintah Karangsoko. Nurut aja kalau Pak Budi ngomongkan, Bapak Ibu warga Karangsoko, sekarang ada posyandu. Nah, anak-anak dibawa ke pesantren Nurul Huda. Yang punya anak dibawa, jangan ibu-ibu. Ibu-ibu datang ke sini minta kacang hijau ya. Yang bayi yang dibawa. Ada gotong royong, ya sudah kita. Itu kita mentaati. Lebih tingginya lagi Pak Lurah. Kita tidak kenal sama Pak Lurahnya. Nah, terus naik lagi Pak Camat. Kenal Pak Camatnya? Tidak kenal Pak Camatnya. Habis itu Pak Bupati. Pak Bupati, ke atasnya lagi Pak Gubernur, atasnya lagi presiden. Nih, jadi kita intinya disuruh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babun fil yakin wa tawakal. Selanjutnya kita masuk bab tawakal kepada Allah. Yakin itu percaya bahwa Allah akan menolong. Tawakal, pasrah kepada Allah. Pertama kali mu'allif menerangkan tentang firman Allah. Qala Allah Ta'ala
walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang yang beriman itu melihat Ahzab. Ahzab ini pasukan yang bersatu, perserikatan pasukan. Maksudnya apa? Pada saat itu orang Islam yang tinggal di Madinah, penduduknya ini jumlahnya sekitar 1.000 orang, pasukan orang laki-laki. Bukan pasukan, warga laki-laki kurang lebih 1.000 orang yang ada di kota Madinah. Habis itu dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy, sekitar 3.000 orang datang. Kemudian Bani Nadir, terus Bani Qainuqa, terus Bani apa lagi ya, banyak kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah, orang-orang Yahudi bersatu, terkumpul sekitar 12.000 pasukan, ya, dikepung. Tapi umat Islam atas idenya Salman Al-Farisi membuat, sudah mendengar mau ada pemberontakan, penyerangan, kota Madinah dikelilingi oleh parit, gari parit. Waktu saya umroh dikasih tahu saya sama mutawifnya, ini dulu batas buat paritnya para sahabat dengan Rasulullah. Di batu itu ada agak tinggi, itu dulu tempat duduknya Rasulullah saat melihat para sahabat membuat parit. Diterangkan ada. Sekarang daerah yang di samping itu nggak ada rumahnya, mungkin dipakai sejarah biar tidak dibangun rumah. Jadi saat itulah orang-orang Islam betul-betul menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Orang Islam waktu itu lemah, masih lemah, masih kecil. Rasulullah waktu itu mau mecah batu, ada batu besar dipecah tidak bisa-bisa. Orang-orang yang kuat-kuat mecah tidak bisa. Subhanallah. Rasulullah ngambil apa namanya Bu? Palu yang gede itu apa namanya? Amer. Bahasa sama dengan orang Jawa, amer namanya. Amer itu bahasa Arab sebenarnya. Amer itu ya umar gitu. Rasulullah memukulkan sekali, pas keluar kayak apinya itu. Kan batu gitu ya, keluar kayak apinya. Kata Rasulullah, hancur negara Romawi. Gitu. Negara Romawi akan hancur. Para sahabat bengong. Orang Islam belum apa-apa kok Romawi akan hancur oleh pasukan Islam. Sementara Romawi pasukan terbesar, ribuan tahun tidak pernah dikalahkan. Jazirah Arab segitu luasnya itu di bawah naungan Romawi. Belum lagi Romawi Barat yang ada di Eropa. Romawi ada dua, Romawi Timur, Romawi Barat. Jadi dulu negara Syria, Yordania, Yaman, semuanya, Iran itu semuanya kalau Iran ikut Persia, itu di bawah naungan Romawi. Kemudian Rasulullah mukul lagi, keluar api lagi, akan hancur Persia di bawah tangan Muslim. Para sahabat ngomong apa iya gitu ya, karena masih kecil. Kemudian di sana ada sedikit cerita. Ada salah satu sahabat namanya kalau nggak salah itu Abu Darda. Melihat Rasulullah waktu itu orang itu susah karena yang dimakan kekurangan, tidak bisa keluar. Abu Darda melihat Rasulullah itu kayak letih itu. Akhirnya terus ngomong sama istrinya, Bu, kita kan punya kambing kecil, potong aja dan masakin, kasihan biar Rasulullah makan. Akhirnya, oh iya Bang, nanti kalau sudah selesai kasih tahu Rasulullah, suruh kesini ya. Sekarang saya masak, dipotong sama Abu Darda, kemudian dimasak, diolah jadi gulai. Kecil Bu, masih apa namanya, kalau di sini anak kambing apa namanya Bu?
Godel. Godel anak sapi ya. Iya, yang masih kecil itu. Namanya kalau orang Jawa itu cempe ya. Cempe masih kecil. Ya kan tidak seberapa, cuma jadi satu panci lah gitu. Kemudian Abu Darda bisi-bisi, ya Rasul, silakan datang ke rumah, istri saya lagi masak. Oh masak? Iya ya. Ya dah saya ajak ya, yang lainnya kasihan yang lain. Tapi ya Rasul masaknya masih sedikit. Ya bareng-bareng dah. Jangan sampai saya aja yang masak, yang makan. Orang ini lihat ini, teman-teman kamu seperti ini kondisinya. Akhirnya Rasulullah, hei sahabat-sahabat istirahat, semuanya makan. Yang diajak itu 1.000 orang. 1.000 orang ya. Abu Darda gemeteran. Akhirnya ya Rasul ya, saya mau tunggu istri saya dulu. Lari. Rasulullah ngajak semua sahabat. Sahabat yang mana? Semuanya yang kerja itu dipanggil semua. 1.000 orang itu. Iya. Gimana kan saya udah bilang ngomongnya. Lu gimana malu, nanti kita malu. Akhirnya Abu Darda lari lagi nemui Rasulullah. Katanya Rasulullah, Abu Darda udah biarin dah. Jangan dituangnya, biarin ada adik walinya. Jangan dituang. Saya yang nuangin nanti ya, jangan dituang. Kira para sahabat itu pada kumpul semua bawa mangkok masing-masing. Makan gulai kambingnya kan. Subhanallah, Rasulullah ya. Yang nuangin Rasulullah. Subhanallah. 1.000 orang ini sudah makan semua. Ternyata di kuali itu masih banyak. Kemudian Rasulullah nyuruh Abu Darda sama istrinya, anaknya suruh makan. Masih terakhir, masih tersisa Rasulullah yang minta. Rasulullah terakhir makannya. Insyaallah Anda pemimpin zaman sekarang seperti itu ya. Jangan tak usah pemimpin dah, kita kadang orang tua aja berebut sama anaknya bu ya. Ada jajan enak datang, anaknya di sekolah, cepetin makan ini. Mumpung anak belum datang ini, kalau biasa makan kita minta tak punya uang, biar bapaknya aja yang makan. Allah. Kalau bapak gitu kadang bisa mau, kalau ibu biasanya mau makan nggak masuk gitu sama anaknya bu ya. Kalau ibu, kalau bapak wah enak aja makannya gitu. Emang beda kasih sayangnya. Ini banyak mukjizat Rasul yang terjadi pada saat itu. Juga pernah di dalam pokoknya banyak macam mukjizat pada saat itu. Sampai turun Al-Quran, ada nama surat Al-Ahzab. Itu kaitannya dengan perang ini. Saking dahsyatnya perang ini. Maka diterangkan walamma ra'al mu'minul al-ahzab, ketika orang-orang yang beriman itu melihat Ahzab, pasukan yang bersatu, musuh yang berserikat, qalu, orang-orang Islam berkata, hada ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Malah gitu, inilah janji dari Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasul, dan benar-benar Allah dan Rasulnya ini apa yang disampaikan adalah benar dan nyata. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah bertambah apa-apa kepada para sahabat kecuali hanya iman yang bertambah dan pasrah diri yang bertambah. Maksudnya mereka tidak ada yang takut, tidak ada yang gentar, tenang mereka. Setelah melihat beberapa mukjizat Rasulullah, mereka tidak ada yang tidak ada yang gentar, padahal dikelilingi. Ceritanya gini, pasukan Ahzab itu berkemah udah, karena kudanya mau melompati parit itu tidak bisa. Kalau turun jelas kalah, karena yang menang pasti ada yang di atas. Ada kuda yang coba lompat, kudanya memang gede, lompat bisa, sekali lompat langsung mati. Langsung dikeroyok sama orang Islam. Belum turun dari kudanya udah mati duluan. Akhirnya orang kafir itu nunggu di sana. Nunggu di sana itu bu ya. Pikirannya gini, orang Islam di dalam akan kehabisan makanan. Kalau yang di luar kehabisan, bisa minta kiriman dari keluarganya. Akhirnya mereka itu kumpul sekitar 12 hari.
Oh, udah 12 hari dikelilingi kayak apa, mencekamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saatnya nurunkan pertolongannya. Akhirnya pasukan satu sama lain sama-sama curiga. Pasukan sama ada yang pasukan, ini loh perang, ini permasalahan Muhammad dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Dan kita ngapain ikut? Kalau kita perang, apa yang kita dapat? Kita tidak dapat apa-apa. Akhirnya pulang. Satu pulang, terus pulang, tinggal beberapa. Setelah tinggal beberapa pasukan, Allah datangkan angin yang sangat besar. Tenda-tenda mereka itu berterbangan, terus tempat-tempat masak mereka berterbangan. Kemudian mereka, khususnya pasukan kafir Quraisy ini, tanpa pamitan sama pimpinannya, kabur satu, akhirnya pulang semuanya. Akhirnya orang Islam itu menang tanpa peperangan. Ini kisahnya di dalam perang Ahzab, atau kalau dalam kitab tarikh Nabi terkenal dengan perang Khandaq. Wa qala ta'ala, dan inti dari keterangan di sini adalah masalah keyakinan. Para sahabat yakin dan berserah diri, yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan, kemudian pasrah. Kenapa? Sudah usaha sudah membuat parit-parit itu. Kita juga seperti itu dalam kehidupan. Usaha dulu semaksimal mungkin, selanjutnya pasrah kepada Allah. Ibu-ibu mau pergi ke Lombok, ya, usaha dulu. Apa usahanya? Biar selamat lancar. Pertama, punya uang. Tidak punya uang ke Lombok, tidak boleh naik kapal. Terus disiapkan mau naik kapal, anginnya sudah ada. Terus ada lagi, Bu, harus punya vaksin. Punya vaksin tidak boleh naik, harus rapid dulu. Sekarang udah coronanya sudah ngungsi, ya, udah nggak apa-apa, nggak pakai rapid asalkan punya vaksin. Seperti itu. Jadi dipersiapkan. Setelah udah siap semua, bekal ada, kendaraan sudah siap, badan sehat, berangkat selanjutnya. Selamat tidak selamat terserah Allah. Lah kalau ibu-ibu perahu tidak punya, uang tidak ada, mau berenang, mati urusan Allah. Ya mati bener. Berenang dari Bali ke Lombok siapa buat? Ya pasti mati. Tidak boleh, itu namanya bunuh diri. Itu namanya bunuh diri, putus asa namanya. Jadi bukan tawakal itu ya yang dicontohkan Nabi ini, membuat parit dulu sekiranya musuh tidak bisa lompat, selanjutnya pasrah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman,